Halo, di sini kita ada Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook. Bagi yang tidak tahu Chromebook itu apa, Chromebook itu adalah laptop atau notebook yang menjalankan Chrome OS, operasi sistem yang dikembangkan oleh Google dengan UI utamanya menggunakan browser Google Chrome. Jadi, kebanyakan aplikasi di Chrome OS itu PWA atau singkatannya Progressive Web App. Itu jenis aplikasi yang berjalan di atas website. Jadi, memerlukan internet untuk menggunakannya. Selain itu, Chrome OS juga bisa menjalankan aplikasi Android dan Linux. Untuk spesifikasi laptop ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2 octa-core dengan maksimum frekuensinya 2,55 GHz. GPU Integrated Adreno 618, RAM 4GB Low Power DDR4, storage 128GB eMMC, konektivitasnya menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1. Untuk berat laptopnya itu 1,1 kg. Desain laptopnya kelihatan modern, menggunakan kickstand dan bodinya menggunakan aluminium dan plastik. Desain laptopnya 2-in-1, jadi keyboardnya bisa kita copot atau pasang sesuai keinginan, dan bisa dijadiin tablet. Ketika dilepas, otomatis tampilannya akan jadi mode tablet. Gesturnya juga mirip dengan tablet Android pada umumnya. Di bagian belakangnya itu sudah ada kickstand-nya, bisa kita atur sesuai keinginan, dan di sini ada magnetnya bisa dicopot. Di sini ada kamera 8 megapiksel dengan autofocus dan ada logo Chromebook. Di bagian sini, cacat seperti ini mungkin faktor usia. Dari pertama saya beli, saya langsung pasang cover kickstand-nya. Sekitar 1 tahunan, saya tidak pernah lepas covernya dan sekarang baru dilepas, jadi ada bercak begini. Terus di bagian atasnya ada tombol volume dan ada dual array microphone. Di bagian kirinya ada tombol power, ada 2 speaker, ada port USB-C, dan ada lampu LED indikator. Sementara di bagian kanannya juga sama, ada 2 speaker dan port USB-C. Port USB-C-nya mendukung USB 3.2, power delivery 3.0, dan video output via DisplayPort 1.4. Jadi kedua port USB-C-nya bisa dipakai buat cas, transfer data, maupun untuk eksternal monitor. Dan di bagian bawah ada pin konektor untuk keyboardnya, jadi konektivitas keyboardnya itu lewat pin ini, bukan pakai Bluetooth, jadi nggak perlu kita cas. Keyboardnya menurut saya cukup nyaman, ukurannya pas untuk tangan saya, tapi kalau pertama kali pakai rasanya aneh, butuh waktu buat menyesuaikan. Tapi overall keyboardnya enak buat ngetik, walaupun nggak senyaman laptop pada umumnya. Kemudian trackpad-nya. Untuk ukuran trackpad-nya standar, tidak terlalu kecil, dan berfungsi sebagai semestinya. Tapi untuk kliknya cuma bisa di bagian bawah. Kalau di bagian atas dia agak keras dan susah ditekan. Di bagian depannya ada kamera 5 megapiksel dan ada layar 13,3 inch OLED dengan resolusi Full HD 1080. Aspek rasio 16:9 dan brightness-nya bisa mencapai 400 nit. Karena layarnya OLED, jadi lebih puas dipakai buat nonton Netflix atau YouTube. Layarnya cukup jernih dan nyaman. Untuk membaca tulisan-tulisan kecil masih kelihatan jelas, dan touchscreen-nya sudah support multi-touch dan cukup responsif. Saya tes main game ritme, lumayan enak, nggak ada kendala sama sekali. Dan juga layarnya itu mendukung stylus, dan stylusnya dari Lenovo dijual terpisah. Untuk kameranya cukup bagus, soalnya untuk laptop seperti Chromebook, sebenarnya dia lebih fokus untuk kebutuhan meeting online atau video call. Jadi kameranya setidaknya harus standar, dan ini adalah hasil foto dan video dari laptop ini. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakang. Untuk speakernya suaranya enak, stereonya dapat, clear tapi nggak natural. Bassnya hampir nggak ada. Speakernya ada 4, masing-masing ada 2 di kiri dan kanan, dan masing-masing itu 1 watt. So far speakernya nggak jelek, tapi mau dibilang bagus juga enggak.
Untuk performa laptopnya, sejauh ini tidak pernah ada masalah dengan performanya. Biasa digunakan buat Zoom, nonton YouTube, kadang main game Android. Saya tes benchmark menggunakan 3D Mark dan mendapatkan skor 885, yang artinya itu tidak kencang untuk 3D render ataupun multitasking yang intensif. Tapi wajar, soalnya Snapdragon 7C ini termasuk CPU budget, dan CPU ini lebih cocok untuk penggunaan ringan, seperti web browsing, produktivitas ringan seperti word processing, multimedia, dan multitasking ringan. Kalau buat game, paling game indie yang ada di Play Store. Dan soal baterainya itu sangat memuaskan. Nggak perlu membawa charger lagi saat laptopnya mau dibawa keluar. Karena baterainya itu benar-benar awet. Laptop ini bisa tahan seharian. Saya pakai dari 100% pagi sampai sore, saya browsing internet, nonton YouTube, dengar musik, dengan brightness sekitar 60%. Dan baterainya masih ada 47%. Menurut website Lenovo, daya tahan baterainya itu bisa sampai 15,5 jam. Kenapa bisa sangat irit? Karena laptop ini menggunakan prosesor ARM. Prosesor yang bisa kita temukan di smartphone dan tablet, contohnya seperti Snapdragon dan MediaTek. Berbeda dengan kebanyakan laptop menggunakan x86 seperti Intel dan AMD. Prosesor ARM dirancang untuk efisien energi dan mengurangi panas. Jadi prosesor ARM itu tidak memerlukan kipas pendingin dan bisa membuat ukuran laptopnya jadi lebih kecil dan ringkas. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Lenovo IdeaPad Duet 5. Kelebihannya yaitu ukurannya yang ringkas dan mudah dibawa, desain 2-in-1, kualitas kameranya yang bagus, baterainya yang tahan lama, layarnya OLED dan touchscreen. Kekurangannya itu suara speakernya tidak natural, tidak mendukung HDR, tidak ada port 3,5 mm atau audio jack, tidak bisa menjalankan aplikasi x86 seperti Blender atau Steam. Sampai di sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.